si kodok ini terjungkal ke depan. Jadi kayak ada yang dorong dari belakang. Brek, kayak gitu. Headlamp tiba-tiba mati semua, nama-nama orang itu. Dari atas itu dengar sayup-sayup suara manggil-manggil Rani. Argo Puro, Kita pulang kalau sebenarnya tugasnya belum selesai. Selamat kembali ke rumah. Oke, kembali lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue lagi berada di daerah Puncak Bogor bersama kawan gue Sumar Adi Wijaya. Jangan lupa disaksikan juga channelnya Sumar Adi Wijaya. Nah, maksud datang gue kesini tuh bersama kawan gue sebenarnya pengen ngulik sedikit cerita dia di saat pendakian gunung di Argopuro. Ceritain dong, Bang. Yang mana nih? Yang Argopuro. Argopuro, waduh, panjang ini cerita ini. Coba dong. Sebenarnya pendakian Argopuro itu mengandung banyak hal, Bang ya. Mistisnya ada, Oke. edukasinya ada, ngerescue-nya juga ada gitu. Pokoknya di pendakian Argopuro itu basic gue tuh teruji di situ, maksudnya tuh gue praktekin di situ. Oke. Gitu. Nah, jadi dari mana dulu pengen ini? Dari awal aja. Awal dulu boleh. Nah, jadi awal gue naik Gunung Argopuro itu gue berdua doang, Bang, sebenarnya. Oke. Itu dari gue sendiri di Jakarta. Gitu. Kawan gue tuh di daerah Probolinggo. Nah, itu gue sekitar tahun 2018 H+1 minggu setelah Idul Fitri. Oke. Nah, jadi pas Idul Fitri itu ditelepon sama kawan gua, namanya si Yuda. Bre, lo ada agenda naik gunung nggak? Gitu. Gue bilang nggak ada. Emang bener nggak ada. Gue kan nggak ada scheduling gitu, Bang. Nggak ada. Gue bilang Argopuro yuk. Nah, kebetulan rumah kawan gue ini daerah Bermi. Probolinggo dong, Probolinggo Bermi situ. Ya udah, gue pesan tiket ya. Gue bilang. Jadi itu gue nggak mendadak besok berangkat, Bang. Gue latihan fisik dulu kan, itu ada spare waktu sekitar 10 hari sebelum hari H. Gue latihan fisik, dan emang kan latihan fisik kan harus diwajibkan gitu. Entah itu lo pendaki profesional, pendaki pemula, pendaki yang cuma pendakian itu kan harus itu wajib. Nah, singkat cerita udah hari H gue dari Jakarta naik kereta. Biasanya kalau ke Argopuro turunnya di stasiun Surabaya. Tapi ini enggak, gue turunnya di stasiun Malang gitu. Nah, nyampe stasiun Malang, gue dijemput sama si Yuda dari Bermi itu naik motor, Bang. Dari Bermi ke Malang? Ke Malang naik motor. Gokil. Nah, udah dijemput, tapi gue bersinggah dulu di salah satu sekretariat penyetalam di daerah Malang. Ya, bersilaturahmi lah gitu. Oke. Silaturahmi kan memperpanjang umur kan, Bang. Benar. Dan itu gue akuin gitu. Nah, sampai di sekretariat Malang itu gue emang nggak buka omongan bahwa gue pengen ke Argopuro, enggak. Gue cuma main aja gitu. Tapi si ada Dika dan juga lo ternyata punya agenda juga ke Argopuro, tapi tanggalnya berbeda dengan gua berdua itu. Nah, selepas itu gue langsung pamitan. Malamnya gue menuju langsung daerah Bermi. Biasanya kalau naik Argopuro naik Badaran turun Bermi. Bener gak? Bener, lebih asik ya? Lebih asik, tapi gue balik, Bang. Gue naik Bermi turun Badaran gitu. Udah nyampe di rumahnya si Yuda di daerah Bermi itu, gue packing. Besokannya langsung ke base camp Pak Arifin. Nah, gue bilang si Yuda itu, yakin gak kita berdua nih ke Argopuro? Yakin, Bre, kita lewat Bermi loh naiknya, bukan naik lewat Badaran.
Kita yang ngelawan arus nih gue bilang. Iya, bersakit dahulu baru bersenang. Bersenang kayak gitulah ya. Ibaratnya begitu dalam ya. peribahasanya kayak Peribahasa. gitu. Nah, akhirnya ya gue dipedein, jadi pas sampai base camp itu memang bang di base camp itu banyak pendaki tapi mau turun. Iya, biasanya. Gitu. Di base camp Arifin itu. Nah, gue bilang nyampe di base camp Arifin itu sekitar jam 3 sore, jadi gue nggak memaksakan diri juga, dan gue setiap gue pendakian itu gue nggak pernah yang namanya pendakian malam gitu. Setiap gue naik gunung tuh pendakian malam tuh gue nggak pernah gitu. Jadi gue stay dulu sekalian aklimasi tubuh gitu kan, penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan yang baru. Nah, itu sampai jam 7 itu belum ada rombongan lain nih bang. Di base camp Arifin ini yang mau naik. Sampai akhirnya jam 8 malam ada satu elep, platnya itu plat Malang. Oke. Tiba-tiba ternyata itu adalah rombongannya si Aldo dan juga Dika. Yang dari Malang itu, yang gue bersinggah di sekretariat Malang itu. Dia ngebawa adik-adiknya si Spala. Sekitar ada 30 orang, ada lah satu elep panjang gitu kan. Akhirnya gue sedikit seneng, gimana sih bang ya kan? Iya. Ada barengan nih ternyata. Kita gabung, total itu 32. Nah, biasalah kita saling tegur sapa, kenalan dan lain sebagainya. Nah, sekitar jam 10 malam itu ada lagi yang baru datang bang. Itu naik motor dari Tangerang. Tangerang ke Bermi naik motor. Dari Tangerang ke Bermi. Naik motor. Sempat lo nanya berapa hari gitu? Sempat. 4 hari atau 3 hari gitu dia bilang. Itu tapi dinyantai ya, maksudnya malam ya tidur gitu. Namanya Kodok sama Empoy panggilan ininya. Nah, bertambah lagi dong sama personil kita tuh. Iya. Sekitar 34 mah ada lah. Ya range angka segitulah. Kita tidur biasa, kita paginya itu kita melakukan simaksi ke Pak Arifin. Nominalnya gue lupa saat itu. Singkat cerita sampai akhirnya jam 11 siang gue baru trek. Kenapa? Karena saking banyaknya anggota, jadi saling tunggu menunggu tuh bang. Iya. Ya kan? Apalagi WC di base camp itu kan cuma 2 gitu kan, jadi seling-selingan tuh. Ini mau berangkat tar dulu, ini mau berangkat tar dulu. Akhirnya kita molor di jam 11 baru trek. Nah, tujuan pertama kalau dari Bermi itu adalah Danau Taman Hidup. Oke. Gitu. Nah, jam 11 estimasi seharusnya normalnya itu sekitar 4 jam kita sampai di Danau Taman Hidup. Nah, akan tetapi gue bersama rombongan yang lain juga sampai di Danau Taman Hidup itu jam 8 malam. Entah itu ada unsur apaan, gue juga saat itu nggak bisa nyimpulin karena mungkin kita terlalu asik di trek atau dan lain sebagainya. Dan ada salah satu anggota di tim gue ini yang memang udah melakukan pendakian ke Argopuro lewat Bermi dan turun Baderan. Jadi dia tahu situasinya gitu. Dia juga kaget, kok lama banget gitu sampai di Danau Taman Hidup. Ya udah kita cuek aja saat itu bang, maksudnya itu cuek ya, yang penting selamat aja dulu deh. Yang penting kita punya target jam 9 malam kita harus sampai Danau Taman Hidup paling lama. Ternyata jam 8. Nah di Danau Taman Hidup biasa kita bikin tenda, dan emang saat itu tidak ada rombongan lain ya di Danau Taman Hidup kecuali rombongan kita nih gitu. Nah itu belum terjadi gesekan hal-hal gaib lah bang, enggak, itu berjalan dengan mulus gitu saat malam itu. Nah hari keduanya biasa bang, molor lagi waktunya jam 10 pagi baru moving lagi ke dari Danau Taman Hidup itu kita tujuannya pertama tujuan itu Rawambik bang. Karena kan Danau Taman Hidup, Hutan Lumut, Cemoro-Limo, Puncak. Sabana Lonceng, Rawambik. Kalau di Sabana Lonceng itu kan nggak ada air, jadi kita targetnya tembak ke Rawambik. Nah, biasa jam 10 tadi gue jelasin rombongan gue ini melakukan pergerakan yang tujuannya itu adalah Rawambik. Nah, sepanjang perjalanan itu kita udah terpisah tim itu bang, jadi nggak satu rombongan.
Itu sekitar 3 tim kepisah tuh. Gue di paling belakang itu sekitar ada 6 orang lah. Nah, itu hujan deras langsung. Itu udah sore ya, udah sore di hutan lumut. Oke. Di hutan lumut. Gue kan belum pernah ke situ, jadi gue nanya sama yang udah pernah ke situ. Lama banget ya, gue bilang. Perasaan treknya datar tapi lama. Dan kita tuh di jalan di Danau Tambahan Hidup tuh cepet gitu, nggak nyantai tek enggak. Soalnya kan landai bang. Jadi kita enjoy terus, tapi kok nggak sampai gitu. Di Cemoro Limo pun belum sampai. Nah sampai akhirnya jam 8 malam itu kita mutusin buat ngebreak. Breaknya dalam artian kita buka tenda sebelum memutuskan bermalam. Jadi kita nanya satu persatu dulu kan ke anggota yang lain, mau lanjut gak gitu, karena kita tahu gitu situasinya hujan, udah malam gitu kan, fisik yang pastinya ngedrop gitu kan, lemes. Kita mutusin untuk udah bermalamnya di sini. Kita buka namanya shelter darurat. Shelter darurat itu dalam artian kita membuka lahan ya. Itu sebenarnya nggak boleh dicontoh lah, kecuali darurat gitu. Ya. Nah pas gue babat-babatin itu areanya di pinggir hutan lumut aja, jalur hutan lumut itu gue babat-babatin. Si Aldo ini bilang coba deh cek air dulu. Kita percuma misalnya kita bermalam sini kalau airnya nggak tercukupi sampai besok pagi gitu kan. Akhirnya dicek dan ternyata safety itu dalam artian airnya itu safe lah buat besok pagi gitu, sampai besok. Nah, jadi posisi tenda gue tuh isi 2 orang bang. Ya emang kan niat pertama kan gue sama Yuda doang. Posisinya gue di sebelah kanan gue tuh nggak ada tenda lain, jalur tenda lagi gitu. Jadi tenda gue tuh tenda yang lain itu ke kiri semua, sama yang seberang kanan gue tuh nggak ada gitu, dan memang gelap kan. Nah kejadian ganjil ini muncul pertama kali di hutan lumut. Posisinya tidur gue itu bener-bener di sebelah kanan tenda, jadi Yuda di sini, baru kan sampingnya tenda orang lagi kan. Nah itu kalau bisa dibilang memang banyak kejadian itu bahwasanya langkah kaki emang bener ada. Sampai gue sama Yuda itu juga bilang ketika dengar suaranya tuh nggak cuma satu langkah lah, enggak. Jadi kayak kalau di barat kata kayak ada barisan. Barisan apa sih ya? Yang berurutan lah jalannya. Berurutan lah. Situ gue kaget pertama kali ya. Emang pertama kali gue denger seperti itu di gunung itu bang. Pertama kali, jadi gue sontak kaget. Gue lihat keluar juga memang semua keadaannya tidur terlelap semua. Akhirnya gue pindah tuh bang, si Yudanya di kanan, gue di kiri. Nah, di kanan Yuda itu paginya sih dia cerita, bre, samping kanan gue ada yang ngetawain. Itu pastinya malam gue ditidur ya, dia tidur. Jadi di paginya dia ceritain ke gue, ada yang ngetawain bre. Ya gue bilang ya wajar lah, gue bilang di situasi hutannya pasti ada aja lah makhluk seperti itu. Jadi di hutan lumut itu gue cuma yang namanya dengar hentakan kaki yang sangat berurutan dan sangat banyak, sama si Yuda ini mendengar suara orang ketawa. Paginya moving lagi, kita jam 10 pagi ke area Rawa Embik. Gitu kan. Jadi kita Cemoro Limo dulu, Puncak, Sabana Lonceng, Rawa Embik. Biasa seperti biasa kita kepecah 3 tim. Gue berada di barisan di tim belakang. Nah, sampai di mana? Sabana Lonceng itu jam 5 sore. Sabana Lonceng loh ya. Jadi kita udah ke puncak dulu, puncak Argo ya. Argo. Turun Sabana Lonceng itu jam 5. Di situ juga ada yang memutuskan, gue Rengganis dulu deh. Gue Rengganis sunset. Kalau ini sunset ya? Sunset. Sore. Gue lihat sunset dulu. Ya udah, lihat sunset. Nah, jadi gue maghrib itu
gue pengen jalan tapi maghrib gue di stop sama si kodok, taruh dulu mang, ini maghrib. Ya udah gue bilang. Selepas maghrib gue mutusin sekitar 5 orang, Ilham, gua, kodok, Yuda sama Empoy kalau nggak salah, gue jalan duluan ke Rawa Embik. Jadi kebagi lagi tuh bang, ada yang duluan ke Rawa Embik, Ada yang stay di Sabana Lonceng, ada yang naik ke Rengganis. Yang Sabana Lonceng ini nunggu yang dari Rengganis. Gitu. Gue duluan itu udah jam 7 lah. Itu kan udah kalau dilihat kan Sabana bang ya. Dari Sabana Lonceng menuju Rawa Embik kan. Nah di situ posisi gue tuh ada urutan kedua. Jadi pertama itu Ilham, gua, selang 10 meter itu si kodok, Yuda, selang 10 meter lagi ada orang lagi. Tiba-tiba ini apa ya, di luar batas nalar lah, si kodok ini terjungkal ke depan. Jadi kayak ada yang dorong dari belakang, brek, kayak gitu. Si Yuda ini langsung teriak, "Dok, lo kenapa?" Makanya gue langsung nengok ke belakang. Gue nengok ke belakang, ternyata emang dia tuh bener-bener ngejungkal, kayak seakan-akan didorong dari belakang. Gue mundur, si Ilham juga nyamperin si kodok, bahwasanya dia itu ada yang dorong. Yuda juga ngeliat ada yang dorong gitu. Gue bangunin, ketika gue bangun ini ada cekikikan persis banget di sebelah kanan dari arah Rengganis, puncak Rengganis. Itu yang gue denger tuh nggak gue doang bang, kita di berenam itu saling tatap menatap tuh. Ini apa gue doang yang denger, apa yang lainnya? Jadi gue tuh bisa ngebaca gitu, ngebacanya dalam artian mimik muka mereka gitu. Seakan-akan tuh dia juga denger, makanya saling tatap-tatapan bang. Ya ada apa nih, ada apa? Nah ternyata ada yang keceplosan si Yuda ini, ada yang ngetawain tuh gitu bang. Ada yang ngetawain tuh. Gimana ya, kalau di ini tuh emang genting banget sih, genting banget itu dalam artian headlamp tiba-tiba mati semua, nama-nama orang itu. Ada headlamp itu kita gunain nggak terlalu lama kan di tempat camp. Jalan lagi sekitar 20 menit lagi si kodok kejungkal lagi ke depan. Jadi dia dua kali terjungkal, didorong di bagian belakang kayak mau hampir ngerol gitu bang. Itu kan berarti saking gedenya tenaga dorongan itu kan, sampai akhirnya dia terpental ke depan gitu. Nah sampailah di Rawa Embik gitu. Itu misisnya masih tipis-tipis lah bang ya kan. Masih tipis-tipis, sangat terlalu diteror banget gitu. Nyampe di pos Rawa Embik ternyata ada 2 tenda. 2 tenda ini bapak-bapak yang memang satu orang satu tenda. Jadi 2 pakai yang tenda ultralight gitu bang, yang pakai packing full gitu. Dia kaget karena kita kan headlampnya mati bang, semua tuh tiba-tiba mati. Dia kaget, "Oh mas, dari mana?" gitu. Biasanya kan naik kan bandaran bang. Ini gue tuh muncul dari puncak, dari Sabana Lonceng, ya kan? Biasanya kan dari sini dulu dong, ya kan? Iya pak, kami dari Bermi, gue bilang gitu. Dia kaget, "Kok bisa mas naik lewat Bermi?" Gue juga nggak tahu itu ada hal apa, gue juga nggak tahu. Berapa orang? 6 orang doang. Enggak pak, di belakang masih banyak. Satu rombongan? Iya, satu rombongan. Akhirnya selang beberapa jam sih bang, bukan menit lagi. Jadi gue nyampe di situ posisinya sama, tenda gue di sebelah kanan. Jadi tenda bapak-bapak ini 2 orang, tenda gue baru kan ada pohon gede, air kan dong. Air kan. Nah di situ gue sebelah kanan, yang lainnya itu di arah kiri itu. Nah, gue tidur di tenda itu bang. Ternyata pas malam itu si Yuda tidurnya tuh bukan di tenda gue. Jadi selama malam itu gue sama siapa? Lu ngerasa sama si Yuda itu? Iya, sama si Yuda itu.
dia pakai SB ya, selayaknya Yuda aja, tapi namanya dingin kan, main Rawamik dingin ya. Ya ke itu semua lah, ketutup semua. Ya udah gue senggol aja biasa aja. Pas paginya, oh tidur sama siapa emang? Si Yuda itu. Ya gue bilang sama lo. Lu gila, gue tidur sini sama si Aldo dan juga Dika. Keep di situ. Gitu. Nge-keep di situ. Tipis-tipis banget mistisnya gitu kan. Oke. Sampai akhirnya kita moving lagi ke arah Cikasur. Oke. Ya kan? Kita kan ngelewatin ini dulu ya, Cisentor dulu. Cisentor baru Cikasur kan. Kalau dari Bermi. Seperti biasa kepecah lagi tuh semua. Ada yang depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Biasanya gue di bagian paling belakang. Pas perjalanan dari Rawa Embik menuju Cisentor, masuk hutan Sabana, masuk hutan Sabana gitu bang ya. Oke. Sampai kita berapa kali masuk hutan tuh, gue nggak sampai ingat gitu. Yang penting gue jalan. Nah, posisi itu gue berempat bang saat itu di paling belakang. Siapa Dika, terus Yuda, Aldo, gue. Posisi treknya nih ya. Itu ada pohon melintang, pohon tumbang. Nah pas jalan lewat situ, si Dika ini langsung kaget itu apa? Awas tuh ular bre gitu. Tapi pas dilihat sama si Aldo ternyata itu bukan ular, itu bulu merak hitam, masih apa ya, masih mulus lah, nggak ada apa namanya potong-potongan terpecah gitu, cacat bang. lah ya, iya, masih mulus lah ya, gede bang segini. Apa sih Modit? Ini bulu merak, merak hitam bang. Emang sih banyak merak, jenis meraknya, tapi kan merak hitam ini sangat langka, sangat langka, dan itu bener-bener gede gitu, bener gede. Diambil lah sama si Aldo, taruh di ranselnya. Seharusnya kalau si Dika bilang itu ular, belakangnya Dika kan si Yuda, harusnya dia ngeliat juga dong bahwa itu ular. Benar. Ini si Yuda nih nggak ngeliat kalau itu ular ataupun bulu merak hitam, malah si Aldo yang ngeliat, dan gue di belakang nggak ngeliat kalau itu ada apaan di situ. Jadi beda-beda penglihatan. Yang ngeliat beneran itu si Aldo, kalau emang itu bulu merak hitam. Dibawalah sama si Aldo bulu merak hitam itu. Biasa kita moving lagi ke arah Cisentor ini gue udah sampai sekitar jam 4 asar lah, jam 4, dan nyampe di situ ternyata tim yang dua rombongan itu udah menuju Cikasur. Di Cikasur, jadi kita di Cisentor itu cuma berempat, berlima sama berlima. Soalnya ada yang nungguin kita bang, infoin misalkan dua rombongan tuh di Cikasur gitu. Jadi dia nungguin di Cisentor. Yang lain mana? Itu bang udah di Cikasur, gue nungguin dulu orang buat infoin doang. Bagus dong gitu kan komunikasinya. Soalnya pada saat itu kita semua nggak bawa HP. Emang nggak ada yang punya HP bang. Ya. Nyampe di mana? Di Cisentor. Biasalah bang, itu kan sore namanya waktu makan ya makan. Waktunya kayak ngetrek. Biasa masak. Jadi nasi itu gue udah masak dari Rawa Embik, tinggal masak lauknya itu di Cisentor itu. Waktu udah menunjukkan jam 5, dari atas turun rombongan, ada bapak-bapak, anak-anak, bukan anak-anak sih, kayak anak gitu kan. Ada yang remaja, 4 orang turun. Si Aldo nih nawarin, "Pak, kopi dulu nih Pak." Biasa lah bang, basa-basi busuk gitu kan. Iya benar. "Pak, kopi dulu nih Pak." "Enggak mas, saya ngajar waktu, saya harus ke mana Rawa Embik sebelum kelar." Dibilang gitu. Ya udah, yang penting udah nawarin, udah ngajak basa-basi lah dan sebagainya. Si berempat ini melanjutkan perjalanan ke arah Rawa Embik. Udah tuh bang ya, kita udah ngobrol lama saat itu, ngerokok juga lama. Selang 45 menit lah datang ibu-ibu dari atas itu. Kan biasa dari atas bang, terus muter ke arah sungai. Ya kan? Kita juga kan kaget. Loh, sendirian?
enggak mas lihat gak yang berempat? Bu, selang 45 menit bu sama ibu. Emang bener. Jadi selangnya tuh 45 menit. Kan jauh banget bang. 45 itu kan jauh. Si ibu-ibu ini biasa tawarin teh dulu. Bu ngeteh aja dulu, mau maghrib. Kan setengah 6-an tuh mau maghrib. Ya mas, saya harus ngejar temennya, dibilang temennya. Umur ibu-ibu tuh sekitar 40, ya 40-50 lah. Gak nyampe 60 lah. Dia menghiraukan apa ya, jamuan kita lah bang, maksudnya kita kasih teh tuh gak mau, dia tetap melanjutkan perjalanan. Ya udah, saat itu kita cuek bang, kita nanti aja bro, habis maghrib aja baru kita ke arah Cikasung. Sekitar 20 menit. Jadi posisi gue tuh gini bang, ini kan ada api unggun tuh bang ya, bekas api unggun. Belakang itu shelter, ya kan. Ini tuh mau ke arah Rawa Embik kan. Nah, gue tuh posisinya di belakang. Si Aldo tuh madep arah shelter Cisentor. Sama Dika juga ngadep arahnya Cisentor. Nah tiba-tiba si ibu-ibu itu muncul dari belakang shelter Cisentor. Nah si Dika dan juga Aldo kan ngelihat sangat jelas ya. Oh bu, kok muncul dari belakang shelter? Iya mas, saya nggak tahu. Ada 2 cabang, saya malah ambil kiri. Jadi kesehatan tuh dia muter bang gini. Iya. Seharusnya di kanan, dia malah muter begini. Ya udah bu, tenangin diri ibu dulu, kata si Dika. Ini bu, ibu ngeteh aja ya. Nanti kalau ibu udah tenang, saya anterin sampai batas cabang itu. Itu udah mau maghrib lah. Akhirnya sekitar break 10 menit diantarlah sama si Dika ke batas cabang itu. Oke. Nah pas di batas cabang itu si Dika tuh dibilang, yaudah bu ya, saya anterin sampai sini aja, ibu tinggal ikutin jalan aja. Deh, ibu jangan ambil kiri, ambil kanan aja udah. Kalau ada cabang, ibu ambil kanan aja, itu jalur yang benar. Bentar mas, saya ngeluarin headlamp dulu dari DPK, dia DPK kan. Nah pas dibuka, headlamp ini ternyata dibawa sama rombongan yang pertama, yang 4 orang itu. Dika nggak mau ngambil keputusan yang memang risiko. Yaudah bu, ibu bermalam aja di Cisentor sama saya deh, sama yang gue. Ditarik mundur lagi bang, si ibu-ibu itu sama si Dika. Ya. Si Dika ini untungnya dia bawa tenda yang 4 orang, kan 2 orang juga ada. Dibukalah di depan persis shelter Cisentor, depan persis shelter Cisentor itu. Nah si Yuda sama si namanya kiper suruh turun duluan nginformasiin kalau gue bertiga bermalam di Sentor karena ngerescue lah jatuhnya, ngerescue ibu-ibu. Akhirnya si kiper dan juga Yuda turun ke Cikasur, gue bertiga sama ibu-ibu ini bermalam di Sentor. Nah, sekitar jam 10, nggak 10 bro, jam 9 dari atas itu dengar sayup-sayup suara manggil-manggil Rani, ibu Rani. Ya kita kan juga kita nggak tahu bang itu namanya siapa ibunya. Oh sebelumnya dia nggak ngasih tahu namanya siapa juga. Enggak. Dan gue juga nggak nanya gitu. Yang penting ya udah ibu istirahat dulu gitu kan. Dan emang pas digelar tenda dia langsung tidur. Itu kan saking kecapeannya. Ibu Rani ya kita cuek api unggunan bang, api unggunan cuek aja. Sambil bercanda siapa sih manggil-manggil malam-malam. Gitu. Ternyata 2 orang ini yang bawa bapak sama yang sepantaran kita lah turun. Mas, dengan nafas ngos-ngosan bang. Oke. Mas, ada Ibu Rani nggak mas? Tenang dulu pak, tenang dulu. Ibu Rani yang mana pak? Pakai base layer warna ini, pakai depek, pakai sepatu ini, pakai celana ini. Ya udah, berarti si Dika yang dimaksud itu ibu yang di dalam tenda. Tuh dalam tenda. Langsung dibuka. Bu Rani, bu. Maaf ya bu, saya ninggalin ibu. Gitu. Kata si yang sepantaran kitanya, remaja bang. Langsung si bapak-bapak ini klarifikasi bang. Bahasanya, maaf ya mas, saya bukan yang ninggalin. Udah ntar dulu pak, bapak ngopi dulu, tenangin diri dulu. Jangan ngomong-ngomong dulu deh, udah tenangin diri dulu. Nah, saat itu
dia tetap nyerocos bahwa dia pengen klarifikasi gitu bang, bahwasanya Mas, saya bukan ninggalin Ibu Rani ini udah berkali-kali naik Argo Puro. Oke. Dia ini senior saya di salah satu Mapala di kampus Jogja. Gue kan ngeletuk bang, Pak, yang ngomong ini bukan bapak, yang remaja. Oke, remaja itu. Mas, kalau memang itu senior dan memang dia berkali-kali sini, bukan berarti dilepas gitu aja, tapi dampingin. Karena kenapa? Udah tua bang umur. Dan memang kita nggak boleh ninggalin lah kayak gitu. Apalagi Argo Puro gitu kan. Ninggal 10 menit tadi udah jauh.